Oke, hari ini tanggal berapa ya, Cuk? Tanggal 15 Maret 2021. Hari ini aku mau bikin konten lagi bareng sama teman-temanku. Nggak sendiri aku hari ini, beda sama kayak video yang pertama. Kalau video pertama kan aku bacot sendiri tuh. Nah, kalau hari ini aku mau ngebacot bareng sama temanku. Tapi sebelum itu, sebelum aku ngenalin teman-temanku, eh, mungkin dari kalian beberapa ada yang mikir kok kontennya cuman video hitam, nggak ada gambar, nggak ada apa segala macem. Memang videonya memang aku bikin kayak gitu karena apa? Supaya konten gua ini bisa didengerin sama kalian kalau misalnya kalian ngelakuin aktivitas apa. Contoh kayak misalnya lagi masak atau lagi apa? Coli. Enggak coli dong anjing. Enggak lagi cuci baju atau lagi berbakti sama orang tua, lagi selingkuh gitu. Maksudku bisa sambil dengerin gitu loh, tanpa ngeganggu aktivitas kalian gitu. Jadi kalau misalnya ada yang mikir kok kontennya kok hitam banget, iya, memang dari awal sampai akhir videonya tuh bakal nggak ada gambarnya, cuman tujuanku supaya pertama nggak ganggu aktivitas kalian, yang kedua juga supaya kalian tuh lebih konsen sama pembahasannya gitu loh. Nanti eh nanti kalau misalnya channel ini nanti lebih maju ke depannya, nanti aku usahain lah ada videonya juga, ada mukaku apa segala macam. Cuman untuk sekarang karena baru channel baru juga, kontennya juga masih baru, pembahasannya juga masih receh apa segala macam. Terus apa ya, alat-alatnya juga terbatas, ngedit juga seadanya, jadi ya dimaksimalin dulu lah apa yang ada gitu loh, daripada maksain nanti malah kayak gimana gimana nggak sesuai harapan, malah nanti berhenti di tengah jalan, kan sayang gitu loh ya. Oke, nggak usah banyak bacot lagi. Hari ini aku mau konten sama temanku. Di sini ada temanku dua. Satunya namanya Rido, bukan Rido Roma ya anjing, ya Rido doang. Satunya itu Yudis. Oke, dua temanku ini eh basically aku ajak buat konten karena memang pertama gua nggak pengen lah ngebacot sendirian anjing. Gue juga pengennya tuh ada temen gitu yang apa ya, yang kawan bacot lah. Masa bacot sendiri anjing, kayak orang goblok bangsat. Tapi ya aku usahain juga ke depannya juga bakal nggak sendirian lagi ngebacotnya. Jadi biar apa ya, kalau misalnya aku punya pandangan satu pandangan, mungkin temanku ada beda pandangan lagi, jadi kita nanti bisa ngobrolin gitu loh. Nah, oke, hari ini setelah perkenalan itu tadi, hari ini aku mau ngebahas soal family ya. Sebelumnya gini, family itu adalah artinya kan keluarga ya, keluarga, bukan keluarga cemara, bukan itu lagu bangsat, enggak. Keluarga ya ada ayah, ibu, anak. Tapi itu keluarga lengkap ya, bukan keluarga broken home ya, enggak. Kalau diterusin mah jadi gelap anjing, enggak mau. Aku nanti dimarahin sama editor, cok. Kenapa kok gelap-gelap terus gitu, lampunya nggak pernah diganti anjing. Sampai rusak, cok. Bangsat. Oke, hari ini aku ngundang dua temanku ini supaya mereka juga ngasih pandangan menurut mereka tuh keluarga itu seperti apa sih. Suram. kata Yudis keluarga suram anjing bangsat. Kalau dari pandanganku sendiri sih, keluarga itu rumah ya, rumah dalam artian rumah itu gini, tempat kita berkeluh kesah, tempat kita
apa ya, seneng, habis gitu kita lagi ngerasain apapun itu pasti ada keluarga di situ. Ada apa ya, sedikit banyak itu pasti ada campuran keluarga di situ. Kalau misal contoh, kalau misalnya kalian sukses di sekolah atau di pekerjaan atau di kehidupan kalian, itu pasti ada campur tangan keluarga, yaitu doa orang tua apa segala macam. Terus kalau semisalnya nih dari temanku dua ini, bangsat, suara kalian masukkan, cok. Iya iya iya. Iya 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 iya. Iya. Lebih keras, bangsat. Oke oke oke. Oke 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 oke. Kok belum koncok? Oke oke oke. Kalau menurut kalian sendiri, by the way ini gini ya, mereka itu nggak terlalu bisa bahasa Indonesia karena ya mungkin Nggak bisa bahasa Indonesia. mungkin nilai Indonesia mereka tuh jelek banget gitu ya, sampai mereka tuh nggak terlalu bisa pakai bahasa Indonesia, jadi mereka tuh ngomongnya pakai bahasa Jawa ya. Bagi yang ngerti bahasa Jawa, kalau ada temannya yang nggak bisa bahasa Jawa ya dibantulah buat dikasih tahu ini artinya apa, ditranslate lah. Seenggaknya tuh kalian berguna gitu loh, cok. Buat temen gitu loh, anjing. Meskipun kayak gitu doang tuh berguna, bangsa, dapat pahala, cok. Kalian udah ngelakuin dosa banyak tapi nggak ada guna. Buat apa kalian hidup, cok? Mending kasih ke Thanos aja, cok. Oke. Mending give away. Katanya Yudis di giveaway, cok. Bangsat. Oke. Kalau pertama dari Ridho sendiri, kalau misalnya menurut lu sendiri, keluarga itu apa? Keluarga itu ibaratkan apa? Bayu. Nah, keluarga itu ibaratkan surga buat apa? Kehidupan lah, apa dari orang tua kayak ibu, bapak dan semua. Dan kita kan penuh konsultasi untuk keluarga kalau ada masalah atau ada apa-apa kan, nggak seharusnya kita ke teman atau kemana, pasti kan ya satu titik hitam kan ya ke keluarga. Berarti kasarnya itu keluarga itu tempat kayak surga, kan ada di agama itu diajarin surga di telapak kaki ibu ya. Iya, ya nggak mungkin surga di telapak kaki ayah kan. Nang konco. Surga ada di telapak kaki ibu ya, apa segala macam ya. Berarti aku bisa ambil simpulin bahwa keluarga itu penting banget itu ya, segalanya lah ya buat lu ya. Oke, dari Yudi sendiri, keluarga itu menurut lu sendiri gimana? Kalau gua, keluarga itu tempat untuk pulang dari kita berkeluh kesah, itu habis kerja atau habis ya daring sekolah atau gimana. Oke, berarti hampir sama lah ya, kasarnya itu keluarga itu tempat untuk pulang lah ya. Kita mau keluh kesah apa segala macam tuh baliknya lagi ke keluarga lah ya. Oke, kalau semisalnya nih dari kalian berdua selama ini, kalian kalau dari Ridho sendiri umur udah berapa tahun? Saya umur masih 16 tahun. 16 tahun, masih tergolong bocil ya. Waduh. Kalau Yudi sendiri? Kalau gua udah ya 20 tahunan lah. 20 tahun ya. Kalau Yudi sih 20 tahun sih masih, kalau dari mukanya sih masih cocok lah ya. Kalau Ridho ini 16 tahun tapi mukanya udah kayak duda anak 3, bangsat. Waduh. Anak anjing. Sulit. 6 metuwek goblok. Ya, terus dari kalian sendiri ada yang udah 20 tahun, ada yang 16 tahun. Kalau dari gua sendiri udah 24 tahun ya. Kalau dari kalian sendiri, pernah nggak sih pengalaman pahit atau pengalaman lucu yang pernah kalian alami selama kalian ada di keluarga? Pernah nggak? Maksudnya itu kayak pengalaman pahit itu dalam artian kalian tengkar sama keluarga, atau kalau nggak gitu pengalaman kocak itu kayak kalian bercanda sama keluarga yang sampai sekarang tuh kalian inget gitu ketawanya keluarga kalian. Itu tuh pernah nggak sih gitu loh? Entah itu sedih, entah itu seneng tuh pernah nggak sih? Kalau dari Yudi sama Ridho, siapa dulu nih? Ayo shoot. Malah suwit bangsat. Yudis dulu ya berarti ya. Yudis dulu. Kalau dari gua sendiri sih pengalaman sedih sih hampir nggak ada ya. Cuma mungkin ada pengalaman lucu itu waktu gua main apa? Delik-delian. Ya apa lah arani Indonesia. Peta umpet itu. Tak umpet itu
kan dulu gua ngumpet, habis itu gua kejar-kejaran sama temen. Nah waktu kejar-kejaran gua kesandung terus jebur di ya pecaran gitu itu. Pecaran itu apa? God. God. Kamu tahu God? Bangsat. Dia mandi sama air bersih udah bosen, Cok. Mau mandi sama air God, Cok, bangsat anjing. Itu renang. Itu gua langsung dimarahin sama Ya iyalah anjing lu. Anjing lah. Dia bosen, Cok, mandi di kamar mandi, Cok. Dia pengen anti mainstream anjing. Pengen renang sama dia. Bangsat. Iya, Cok. Renang. Bosen adus banyu bening terus. Ngentot lah anjing. Oke, itu pengalaman lucu ya, gitu ya. Kalau dari Ridho sendiri ada nggak pengalaman lucu atau pengalaman sedih gitu? Suram Cok. Tapi kalau dilihat dari mukanya ya guys ya, itu banyak suramnya sih, sumpah ya. Sumpah anjing. Guys, nanti next video bisa diperlihatkan mukanya Ridho kayak gimana. Kalian semua lihat sendiri gimana mukanya. Sumpah anjing. Cuman gimana pun ya tetap teman gua lah, Cok, meskipun mukanya kayak gitu. Cuman ya tetap teman gua lah gitu loh. Ya, terus kalau misalnya dari Ridho sendiri ada nggak pengalaman seneng atau pengalaman sedih gitu sama keluarga, ada nggak? Kalau sama keluarga mah saya dari pengalaman kayak sedih seneng itu jarang-jarang ada. Kebanyakan mah sedih mulu. Iya sih memang dari mukanya sih kelihatan banget sih gitu loh. Kalau memang pengalamannya dia tadi bilang kan pengalamannya kan banyak sedihnya kan. Gelap. itu kelihatan banget sih gitu loh dari mukanya gitu. Nggak membohongi sama sekali gitu loh. Tidak. Dari luar itu udah tampak jelas gitu loh bahwa kesedihan itu lebih banyak Timbang kesenangan. Lebih nampak. Oke. Kalau misalnya lu sendiri sebelumnya gua tanya, lu mau nggak berbagi pengalaman sedih lu selama lu berkeluarga? Kalau misalnya pun lu nggak mau ya nggak apa-apa. Diseneni ibumu kayak apa? Ya nggak apa-apa lah, cerita-cerita sejenak. Ya kayak cerita apa dengan masalah untuk keluarga atau masalah yang menimpa kehidupan lah. Itu contohnya gimana? Ya kayak Kasih satu contoh aja gimana? Contohnya kayak dulu waktu kecil dulu itu. Umur berapa tuh? Umur berapa tuh? Loh, kamu pernah kecil ya? Ya pernah dong, masa langsung besar. Susah mang. Akhirnya kon lahir langsung gede. Waduh, mustahil nak ibu. Anjing. Bangsat. Udah. Pengalaman Waktu kecil itu pas ibu gua lagi sholat dan ayah kerja. Itu kan waktu kecil. Dulu gua sering kayaknya sekolah gitu. Kan gua dulu kan nggak pernah pakai TK kan, nggak pernah pakai TK, PG sama atau 0 kecil 0 besar dan selanjutnya kan langsung SD ya? Iya, langsung SD. Langsung SD enggak pakai TK playgroup enggak pakai ya. Nggak pakai. Langsung bypass ya, langsung SD gitu ya. Keren anjing. Pantes goblok. Keren anjing. Enggak pakai TK, enggak pakai SD, langsung SD, patas los. Terus bodoh amat pokoknya penting masuk. Dan waktu itu ibu gua mengajarin soal matematika dan itu ibu pernah bilang kalau sehabis ibu sholat zuhur belum selesai, kamu tak gorok gulumu. Wis itu udah disiapin pisau, udah disiapin bak. Wah, itu Bentar. suram banget. Berarti lu belajar ngerjain tugas. Habis gitu mama lu sholat. Iya. Katanya kalau misalnya sehabis sholat tugasnya nggak selesai, lu bakal disembelih gitu. Iya. Anjing bangsat, Cok. Mamanya Algojo, guys, anjing. Cok. Penjajah Jepang, penjajah Belanda nggak mikir sampai segitu, Cok kan? Wih, gila, Cok, anjing. Itu didikan apa, Cok? Militer nggak pernah sampai segitunya, anjing. Militer kalah banget kalau sama ibu gua itu mah. Wih, gila, Cok. Anjing, ibumu komandan Jepang, Cok. Ibu taruh ngambil McGregor menang. Iya, Cok. Ibunya taruh sama Mike Tyson, mundur anjing bangsat. Sujud, Cok. Ibunya Baywan sama Bruce Lee sujud anjing bangsat. Anjing. Sampai segitunya lu, Cok. Didikan anak ya. Ya
balik lagi lah ya, tiap orang tua kan punya stylenya sendiri-sendiri kan, punya gayanya sendiri-sendiri kan buat mendidik anaknya. Cuman jujur ya, selama gua hidup sampai sekarang ini, gua baru dengerin cerita dari temen gua ini, dia dididik sampai segitu kerasnya. Ya gue tahu harapannya orang tuanya itu supaya anaknya itu bisa jadi lebih pinter gitu. Cuman yang diambil caranya ya seperti itu, mungkin cara ekstrim lah ya, di apa ya, katanya diancem lah segala macam ya. Cuman itu berhasil itu. Alhamdulillah dulu kecil bisa matematika tapi sekarang lumayan nggak bisa. Iya sih, dari muka udah kelihatan sih gitu loh. Kalaupun dia bilang aku bisa matematika kok, oh enggak, aku enggak 100% percaya gitu loh, karena dari muka itu nggak menunjukkan itu nggak meyakinkan gitu loh. Kalau lu pinter matematika, muka lu bentuknya trapesium anjing. Dikasih kursi sedek apa? Punter 360 derajat. Oke, berarti itu bisa dikatakan dulu pada waktu kecil itu pengalaman sedih ya. Tapi kalau udah gede kayak gini tuh menurut gua tuh jadi pengalaman lucu sih anjir. Sumpah, kasarnya tuh buat gua ya, gua bukan ngetawain apanya, cuman menurut gua tuh lucu aja gitu loh, ada orang tua yang mendidik anaknya segitu kerasnya. Ya gua tahu harapan dari orang tuanya tuh supaya anaknya pinter, cuman menurut gua itu ekstrim sih anjir, sumpah ekstrim sih. Tapi dari kalian sendiri tuh pernah nggak sih dihukum sama orang tua gitu? Maksudnya kayak misalnya kalian nih ngelakuin sebuah kenakalan nih. Kalau gua sendiri kan pernah dulu itu apa ya anjing, itu loh, kalian tahu sabuk? Iya. Sabuk itu dipecutin anjing di tas gitu loh. Terus kalau gua dulu pernah apa, waktu pulang main PS jam sekitar berangkat itu sekitar jam ya siang lah, pulang sekolah jam 12:30 gitu. Terus pulang itu jam 5:30 dari rumah. Udah ada sapu sama sabuk, tinggal milih ya berarti. Ya, tinggal milih. Mau sapu apa mau sabuk gitu ya. Ya. Anjing bangsat. Lah kok akhirnya dua-duanya yang kena pasar, jancuk lah anjing. Disuruh milih aja dua-duanya anjing. Double kill, Cok. Gua milih sapu yang kena sabuk dulu, Cok. Orang tuanya enggak mau rugi anjing bangsat. Yang penting berguna. Berguna gatel. Tapi itu berarti kan kasarnya tuh kenakalannya tuh karena mungkin main tapi nggak tahu waktu lah ya. Gitu. Iya. Ya, namanya juga anak kecil lah ya, kasarnya itu. Maklum, kalau aku sendiri sih maklum lah, namanya juga anak kecil. Tapi kemakluman itu tuh nggak bisa dibiarin juga. Takutnya nanti ke bawah sampai dewasa, dia nggak tahu waktu apa segala macam, dia ngelupain hal-hal yang terpenting yang bisa dia kerjakan gitu kan ya. Terus kalau misalnya itu tadi dari Yudis ya kayaknya. Kalau dari Ridho sendiri pernah nggak dihukum ekstrim gitu sama orang tua gitu? Kalau gua mah dihukum ekstrim sama orang tua paling waktu main juga sama kayak Mas Yudi sama ini. Waktu main PS sampai siang-siang nggak pernah tahu jam sampai beduk dobol gitu sih. Beduk dobol itu apa anjing? Beduk dobol itu kalau ngarannya anak zaman sekarang itu gak rewaya lah yo intinya. Wis main lah gak tahu waktu itu, pas waktu pulang nggak tahu tiba-tiba apa itu kepala gua dikelepin ke bak. Dikelepin tuh apa anjing? Ditenggelamin. Ya, ditenggelamin. Dikelepin tuh apa anjing? Bangsat. Ditenggelamin sama ibu di dalam apa? Bak air mandi itu. Anjing. Saking gak rewaya. Cok, bentar yo. Iki Cok, orang tuamu ku kejamnya gak karu-karuan bangsat. Aduh, keturunan ibu. Cok, tadi mau digorok anjing, terus ini main. Anjing bangsat. Itu mah semacam interogasi FBI anjing bangsat. Ditenggelamin anjing. Gila, Cok. Makan dia tadi psikopat Cok. Gila sih, Cok. Itu tapi didikannya ekstrim banget sih. Kasarnya itu apa ya, itu hal-hal yang ya gue bersyukur itu loh, orang tua gue nggak ngelakuin sampai sejauh itu ya. Cuman kasarnya mungkin pendidikan kayak gitu itu juga bisa membentuk karakter seseorang gitu loh. Tapi kayak gini, misalnya lu sendiri ya Ridho ya, kalau misalnya lu kan dididik dengan cara yang seperti itu, kalau nanti suatu saat lu punya anak, ya kan, kalau nanti suatu saat lu punya anak, lu akan menerapkan pendidikan yang sama kayak orang tua lu, atau
lu akan lebih kalem atau kasarnya itu lu pakai metode lain buat ngajarin anak lu? Kalau menurut saya lah pakai metode lain, karena apa ya, bagi saya waktu kecil dihukum kayak ibu saya pas kayak apa itu melakukan hal-hal kayak itu, bagi saya itulah biasa. Karena apa? Karena apa, pukulan orang tua itu manfaat buat bagi saya buat kedepannya. Tapi intinya tuh meskipun lu digituin sama orang tua lu, tapi belum tentu nanti ketika lu punya anak lu belum tentu ngelakuin hal yang sama kan? Enggak. Gitu loh. Iya sih, karena memang bagi gue itu terlalu kejam anjing, sumpah bangsat. Digorok lo anjing, dagingnya mau dikasih kemana, ke anjing cok, gila. Sumbangan ke anak yatim, Cok. Digorok anjing, gila cok. Terus kalau misalnya dari Yudi sendiri, umur lu kan udah 20 tahun lah ya. Rasanya kan umur kita kan cuma beda 5 sampai 6 tahun lah ya, nggak jauh-jauh amat lah. Nah, kalau lu sendiri dari pengalaman lu hidup apa segala macem, ketika lu diajarin caranya bertahan hidup ataupun caranya memaknai hidup sama orang tua lu, entah itu sedih entah itu seneng, itu lu akan terapin juga ke anak lu, cara mendidik orang tua lu akan terapin juga ke anak lu nanti, atau lu pakai cara lain? Ya mungkin kalau gua sendiri mau nerapin hal yang sama juga lah, cuma ya agak beda-beda sedikit mungkin dari yang gua alamin selama itu. Jadi intinya berarti dari kalian pribadi berarti bisa gua ambil kesimpulan bahwa ketika kalian nanti mendidik anak kalian itu belum tentu kalian menerapkan sesuatu yang udah diterapkan sama orang tua kalian ke kalian gitu ya. Iya. Jadi kasarnya itu kalian milih buat metode sendiri gitu ya, nggak pakai metode bawaan dari orang tua kalian gitu ya. Kalau gue sendiri sih, gue dididik dulu tuh nggak pernah sampai sekejam itu sih anjing gitu loh. Rasanya itu nggak pernah sampai diancam digorok gitu, habis gitu diancam di apa tadi, ditenggelamin kepala lu anjing bangsat. itu kalau gue digituin cok, gue lebih baik ngambil kakak kartu keluarga gue, coret sendiri cok, nama gue cok anjing. Gue dilahirin di keluarga psikopat cok bangsat. enggak itu bercanda guys ya, cuman itu kan metode dari orang tuanya sendiri lah ya untuk mendidik anak. Dan sampai saat ini kalau gue lihat dari teman gue ini ya, mereka fine aja gitu dengan cara mendidik seperti itu ya kan. Kalian menerima aja gitu. Asalnya kan bukan menjadi suatu traumatis kan buat kalian kan, bukan menjadi sebuah ketakutan juga kan buat kalian kan gitu loh. Jadi ya tiap orang, karena menurut gua sih tiap orang tuh punya caranya sendiri-sendiri untuk apa ya, kasarnya itu tiap orang tuh punya cara sendiri-sendiri untuk mengambil pembelajaran dari suatu kejadian gitu loh kasarnya. Kayak misalnya tadi contoh si Yudis apa, dia main peta umpet sama temannya, dia terus kesandung ya kan, dia kesandung jatuh ke got anjing, keselokan bangsat. Terus habis itu dimarahin sama orang tuanya, dan Yudis pun bisa menerima itu bahwa itu salah gitu loh. Kasarnya itu kalau kita main ya kita tetap harus hati-hati gitu loh sama diri kita, jangan sampai kita main keluar malah kita mencelakakan diri kan gitu kan intinya kan. Nah kalau dari gua sendiri sih kalau gua sendiri sih, kalau misalnya nanti gua udah punya anak gitu ya, kasarnya itu apa ya, kalau gua sendiri sih gua akan ngajarin anak gua cara, kalau misalnya lu ada masalah apa segala macam gitu kan, setiap orang kan pasti kan ada masalah sendiri-sendiri kan gitu loh, entah itu kita masih kecil ataupun udah gede kan pasti kan kita kan ada masalah gitu loh. Gua bakal ngajarin ke anak gua kalau misalnya kalau ada masalah apapun itu jangan mengambil keputusan pakai emosi ya kan. Entah ya ketika dia masih kecil mungkin dia masih belum bisa berpikir secara dewasa ya nggak masalah gitu loh, itu kan kasarnya kan dia belajar gitu kan. Tapi tugas gue sebagai orang tua gitu kasarnya mencontohkan supaya anak gue itu apa ya, ya kasarnya itu bisa jadi bahan pertimbangan dia lah gitu loh. Pilihan kan kembali lagi ke orangnya kan gitu loh. Gua akan contohkan ke dia kalau misalnya itu setiap masalah itu harus bisa dipikirkan secara matang gitu. Ketika nanti anak gue sudah belum berpikir, ketika nanti dia ada masalah, gue akan ajak diskusi dia apa segala macem. Kalau misalnya kayak apa ya, ya kayak misalnya main tangan ke anak itu
Gua nggak menyalahkan itu, cuman kasarnya itu jangan sampai cara mendidik seperti itu tuh menjadi trauma sendiri buat anak. Karena apa? Kalau misalnya itu menjadi trauma sendiri buat anak, kan kasihan anaknya juga gitu loh. Ya kan kasarnya kan dia kan punya hidup yang panjang kan gitu kan, gampangnya kan. Dia punya hidup yang panjang, jangan sampai kejadian yang kejadian yang udah lalu itu masih membekas gitu loh. Nanti jadinya tuh trauma buat dia kasarnya tuh mau melakukan sesuatu tuh ketakutan. Kan gitu kan. Nah, kalau dari sekarang ini, gua mau tanya ke kalian. Dari segi yang tadi udah kita bahas ya, pas segala macam ya. Kalau dari kalian sendiri, apakah kalian happy sama keluarga kalian sekarang? Atau kasarnya tuh kalian ada yang, keluarga gua kurang gini nih, keluarga gua kurang gini nih. Itu tuh ada nggak sih keluhan-keluhan kalian tentang keluarga gitu? Kalau dari gua sendiri nih ya, Hmm. ya gak ada sih kalau selama gua sama orang tua gua, ya biasa-biasa aja gitu. Intinya ya disyukurin aja lah apa yang udah dikasih sama yang kuasa gitu. Jadi lu lebih mensyukuri apa yang udah ada gitu ya. Jadi Ya. rasanya itu apa yang udah diberikan sama yang di atas itu mau kurang ataupun lebih ya lu syukurin aja gitu ya. Ini kayaknya si Ridho kurang bersyukur ini. Ya apa dok? Ya kan cuma Kelihatan sih Cok dari mukanya Cok, dia aja nggak bersyukur punya muka kayak gitu Cok. Orang tuanya psikopat cok. Sumpah loh anjing, apa jujur ya itu cerita ekstrim sih Cok, bukan kejam lagi, ekstrim anjing. Sumpah loh. Kejam Belanda ini lu kejaman ya cok. Lu medeni lagi. Anjing. Bangsat. Cuman ya gimana ya, kalau gue sendiri sih mikirnya tuh apa ya? Ya ada ekstrimnya, ada lucunya gitu loh. Nah, kalau dari Rida sendiri ada nggak misalnya kayak keluh kesah atau ya gue bahagia sama keluarga gue ya sekarang atau gimana? menurut saya mah bagi apa itu, kalau mengeluh sih nggak ada, cuma ya aku alhamdulillah bahagia punya keluarga seperti ini, meskipun didikannya keras tapi itu juga bermanfaat buat gua untuk kedepannya lagi. Dan sangat berterima kasih kepada orang tua saya untuk bisa apa mendidik saya agak lebih baik lagi untuk kedepannya. Bisa gitu ya anjing. Otakmu kok encer cok. Oh iya Gateli. Ojo doyong aja. muka kayak selangnya pemadam kebakaran tapi bisa bijak ya lu ya anjing bangsat. Mario Teguh. Cuman ya balik lagi sih, kayak di awal keluarga itu rumah gitu loh. Segede apapun masalah kalian, sekeos apapun keadaan kalian, tetap gimana pun tuh balik lagi, kalau tanpa adanya keluarga kalian nggak akan bisa sampai ada di titik ini gitu kan, ya kan, gampangnya gitu kan. Entah itu kalian sedih, entah kalau kalian tuh seneng, campur tangan keluarga itu pasti ada gitu loh. Kalau misalnya kalian seneng berarti kalian didoain sama keluarga kalian. Kalaupun kalian sedih, keluarga kalian itu pasti doain bahwa ya semoga lah kesulitan yang kalian hadapi saat ini tuh semoga berlalu. Pastikan keluarga kan doain yang baik-baik lah. Nggak mungkin lah. Kasarnya kalau misalnya keluarga itu mau tega sama kalian nggak akan dibiarin buat hidup sampai segede ini sih. Kan gitu kan gampangnya kan, gitu loh. Kalau misalnya kita mau ekstrim ya, kalau misalnya memang kita nggak diharapin hidup di dunia ini, pada saat dikandung bisa aja kan digugurin kan anjing, ya kan? Kasus pengguguran anak kan juga banyak kan gitu loh. Nah, kalau misalnya kalian yang di luar sana ya, kalau misalnya ada masalah apapun, sekeos apapun, segila apapun masalah kalian, seberat apapun masalah kalian, pesan gue cuma satu, kalian boleh merasa marah, mungkin ya kalian ada masalah sama keluarga, merasa marah atau gimana, tapi ingat satu hal, apa yang kalian dapatkan saat ini gitu, apapun itu ya, itu pasti ada campur tangan keluarga. Dan ketika semua ninggalin elu, cuman keluarga yang bakal nerima lu tanpa alasan apapun. Oke?
Gitu aja, ini udah 29 menit anjing, mau setengah jam bangsat. Lama ya. Nyata ya obrolan kayak gini doang ya. Oke, untuk konten hari ini mungkin cukup segitu aja. Nanti kalau misalnya kalian mau diskusi apa atau apa, tinggalin di kolom komentar aja. Nanti pasti gue bacain kok komentar kalian satu-satu. Nanti gue balesin pasti komentar kalian satu-satu. Kalaupun nanti misalnya ada yang mau dibahas atau mau curhat apa segala macam, bisa tinggalin di kolom komen. Nanti gue diskusiin di podcast ya. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Terima kasih buat temen gua Rido sama Yudis hari ini udah ngeluangin waktu buat sama-sama bikin obrolan lah, ya kan, obrolan tentang keluarga lah kasarnya gitu. Sama satu lagi, hari ini temen gua Rido ini ayahmu operasi ya? Iya, operasi. Hari ini kontrol ya. Jadi gini guys, si Rido ini temen gua ini ayahnya itu kena musibah ya kan. Kena musibah kecelakaan di tempat kerja. Jadi hari apa operasinya? Hari Rabu besok itu operasi ya. Jadi ya gua sebagai teman gua berdoa supaya operasinya lancar. Amin. Bokap lu nanti kembali lagi sehat seperti biasa. Amin. Ya kan, bisa melakukan aktivitas ya. Gua juga mohon doa dari kalian semua supaya operasi bokap teman gua ini lancar supaya nggak ada apa-apa, oke? Bisa kembali lagi sehat, oke? Makasih. Oke. Sama-sama. Oke, makasih guys. Oke. Nanti tungguin podcast gua selanjutnya. Drop in the money pop shop for a living and baby gon' smell blood tread every minute roll wave when the people no feel when they hit it every time I see a appear out of headed to the cannon and nobody give a fuck about the rules. Hit it get a plums of a two I'm a cool when making the snow boo when the spinning they scared I didn't fuck